Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholis dengan NPM 22411021. Saya dari kelas manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 2 manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen SDM. Manajemen SDM ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir, karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasi sebuah organisasi perusahaan. Manajemen SDM atau istilah Cranes Human Relation. Bagian human relation itulah yang bertanggung jawab dan mengurus sebagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia dalam menjalankan kegiatan baik di organisasi atau perusahaan yang berkebutuhan sumber daya manusia di bidang masing-masing dalam menjalankan kegiatan perusahaan organisasi yang diperlukan daya manusia. Pengertian manajemen SDM, manajemen sumber daya manusia, menjadi salah satu bidang dari manajemen umum seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasional. Sumber daya menjadi bidang kajian dalam perusahaan karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya soal mentah, modal, dan alat kerja dalam produksi saja, tetapi problem juga sumber daya notabel adalah pihak menjalankan pengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan sendiri. Dan manajemen personalia adalah perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, serta kegiatan-kegiatan pengadaan. Pemberian kompensasi, generatis, pemeliharaan karyawan pegawai agar tetap tercapai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Dan MSDM dan manajemen personalia. MSDM menganggap karyawan merupakan kekayaan aset utama organisasi yang harus dipelihara dengan baik. Manajemen personalia menganggap karyawan merupakan faktor produksi yang dimanfaatkan secara produktif. Dan bisa kita pahami bahwa MSDM menganggap karyawan adalah aset. Dan manajemen personalia menganggap karyawan merupakan faktor produksi atau memanfaatkan produktivitasnya. Fungsi dari manajemen SDM yaitu tugas manajemen MSDM merupakan pengelolaan manusia seefektif mungkin agar didapat peroleh suatu sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan sumber daya manusia. MSDM sendiri merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana peran serta hubungan manusia yang dalam membantu mencapai tujuan organisasi perusahaan pada berjudul manajemen sumber manusia. Pada prinsip fungsi manajemen sumber manusia mencangkup beberapa aktivitas yang secara signifikan merupakan dan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri perencanaan, pengangkatan, dan pemberhentian karyawan, merupakan tunjangan penilaian kinerja, penghargaan, pengembangan karir, pelatihan, dan pengembangan keselamatan, serta kesehatan, kepemimpinan, serta produktivitas. Beberapa fungsi manajemen SDM, perencanaan sumber daya manusia, yaitu bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan progres pengkajian dalam dan penelahan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan dibutuhkan sesuai dengan persyaratannya. Yang kedua adalah pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Proses ini, kegiatan ini mengisi formasi yaitu merekrut karyawan serta seleksi kepada pelamar yang menempatkan formasinya. Yang ketiga adalah pengumpanan tunjangan yaitu upah kepada karyawan yang dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajarannya. Manfaat MSDM yaitu sumber daya manusia SDM merupakan aset penting dalam sebuah perusahaan sehingga hal ini diperlukan dirancang serta efektif beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari manajemen sumber daya manusia. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia SDM yang sudah ada sejak baik. Manajemen sumber daya manusia, sebuah perusahaan perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki perusahaan seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja masing-masing Yang kedua ada produktivitas dari karyawan yang sudah semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia yang baik tentu akan memprofesionalitas dalam penempatan formasi karyawan. Yang ketiga, penentuan kebutuhan tenaga kerja karyawan yang kebutuhannya tenaga kerjanya di masa mendatang baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya. Yang keempat, mengenang informasi ketenaga kerjaannya itu
Penanganan informasi sumber daya manusia dimiliki dan meliputi masa kerja di setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan, dan pelatihan yang ditempuh. Penelitian. Sebelum melakukan perencanaan, maka diperlukan penelitian, termasuk penelitian mengenang manajemen sumber daya manusia. Terkait kesimpulan, manajemen adalah ilmu seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan secara efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari 6 unsur, yaitu money, manhood, material, manches, dan market. Mempelajari hubungan peranan sumber daya dalam organisasi perusahaan. Unsur manajemen sumber daya manusia adalah yang mempelajari sumber daya manusia. Ini hanya dalam masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja saja. Tujuan mempelajari yaitu untuk mengali potensi manusia dalam berorganisasi sehingga dapat memanfaatkan seoptimal mungkin. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial yang unik untuk menjadikan perhati terhadap keinginan atau wants dan kebutuhan. Yang ketiga, manusia memiliki cita-cita untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui jalur karir yang ditempuh. Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang yang bisa mengerjakan kesuksesan orang-orang yang di dalamnya harus sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Lalu yang terakhir, ada organisasi yang dibentuk bukan hanya dalam jangka pendek, tapi melainkan melalui jangka panjang juga, dan kebutuhan SDM harus dipenuhi. Baik, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.